Selamat pagi Pak Teddy dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari benua Afrika. Hari ini kami akan menampilkan drama berjudul Pilihan Terakhir. Sebelum itu perkenalkan nama saya Elizabeth. Nama saya Ardon. Nama saya Nurkito. Saya Cedric. Nama saya Kelvin. Nama saya Keiko. Nama saya Marvel. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang damai, krisis iklim akhirnya menunjukkan tariknya. Banjir melanda, ladang rusak, dan rumah hancur. Ketika banjir datang, saatnya kita bertindak. Sekelompok orang dari petani kecil hingga politisi besar berkumpul untuk mencari solusi. Masing-masing bawa pandangan. Namun, apakah mereka bisa bersama? Audrey berlari dan berdiri di tengah basah kuyup memegang papan kampanye yang bertuliskan "Selamatkan Bumi". Lihatlah, kita sudah diperingatkan bertahun-tahun, tapi semuanya sibuk menutup mata. Ini bukan sekedar banjir biasa, ini ulah manusia. Cecep berdiri, kesal berdiri dengan tangan terlipat. Apa maksudmu, Audrey? Kami di sini hanya petani kecil. Ini semua salah pabrik dan perusahaan besar. Benar, tapi kita juga punya tanggung jawab. Albert, kau ilmuwan, jelaskan kepada mereka. Albert berdiri di samping Audrey serius. Kenaikan suhu global mempercepat percairan es di kutub. Gas rumah kaca dari pabrik, kendaraan, dan bahkan cara kita bertani. Semuanya distribusi. Dan kita juga mengetahui dampaknya. Tapi apakah kita memiliki cukup waktu untuk mengubahnya? Gea bergabung menyela. Namun tidak adil jika petani kecil seperti Jep harus menanggung akibatnya. Perusahaan besarlah yang harus dihukum. Jack masuk di sisi lain dengan senyum santai. Jack pun duduk di kursi seolah tidak peduli. Audrey, Gea, kalian datang untuk menyalahkanku lagi. Aku hanya membuka bisnis untuk memberi sesuatu kepada rakyat. Audrey malah marah melangkah maju. Tapi dengan menghancurkan hutan, kau juga menghancurkan masa depan kita. Berapa banyak karbon yang kau lepaskan? Kalian terlalu idealis. Jika aku berhenti, ekonomi kita akan runtuh. Kami tidak menyuruhmu berhenti, Jack. Kami hanya ingin kau beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan. Jack terdiam sejenak lalu tertawa kecil. Mungkin kalian benar. Aku akan mempertimbangkannya. Aku akan menguranginya. Tetapi butuh waktu dan biaya yang besar. Waktu kita hampir habis, Jack. Peralihan ke kantor pemerintahan. Aaron sedang duduk di meja besar tampak berpikir keras. Jadi kalian ingin pemerintah memaksa perusahaan besar untuk berubah, itu tidak mudah. Aku sudah mempertimbangkannya. Aku akan membuka lahan-lahan besar dengan cara pertama, yaitu yang paling sulit. Tapi tanpa regulasi ketat, dia semua akan derita. Tanpa aturan, dia semua akan terjebak dalam lingkaran ini. Aaron menghela nafas memijat pelipis. Kami sudah mencoba membuat kebijakan, tapi selalu ada tekanan dari investor besar. Pak Aaron, ini bukan soal tekanan, ini soal hidup dan mati. Kita membicarakan tentang anak dan cucu kita di masa depan. Aaron berpikir sejenak. Baiklah, beri aku data konkret. Aku akan membawa ini ke sidang. Kembali ke aula desa. Semua orang berkumpul mendengarkan Gaya berbicara dengan semangat. Teman-teman, kita harus bertindak. Mulailah dari hal kecil, menanam pohon, menghemat energi, dan kurangi pembakaran. Tidak bisa menunggu orang besar, kita harus bergerak. Cecep mengangguk dengan ragu. Aku akan berusaha, tapi apa gunanya jika perusahaan besar seperti Jack tidak ikut bertindak? Jack muncul tiba-tiba dengan wajah serius. Mungkin kalian benar. Aku akan mengurangi pembukaan lahan besar-besaran dan akan mencobanya dengan hal pertama yang paling sulit. Itu langkah awal yang baik, tapi kita tidak bisa berhenti di situ. Kita perlu cara yang lebih cepat dan lebih efektif. Aaron masuk ke aula dengan berkas kebijakan.
Dari pihak pemerintah kami akan menyiapkan kebijakan baru, tapi kita untuk mendukung kalian, tapi kita harus bekerja sama. Ketika krisis menghantam, yang bisa menjadi jawabannya, pilihan terakhir adalah melindungi ini. Sebelum semuanya terlambat. Sekian drama dari benua Afrika. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menjelaskan 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, cari data negara penghasil emisi paling rendah dari benua Afrika. Madagaskar memiliki emisi rendah meskipun deforestasi menjadi tantangan dengan perekonomian yang bergantung pada pertanian dan perikanan tradisional. Berikut 5 negara penghasil emisi paling tinggi di Afrika. Pertama, Afrika Selatan. Negara ini masih menggunakan pembangkit listrik berbahan batu bara. 2, Mesir. Sektor di industri negara ini masih berkembang sehingga masih bergantung pada energi fosil. Aljazair. Negara ini merupakan penghasil minyak sehingga emisi yang disumbang sangat banyak karena penggunaan energi fosil. Nigeria, ekonomi negara ini masih bergantung pada sektor minyak dan sektor gas. Negara ini juga sering menggunduli hutan. Maroko, meski dikenal sama dengan negara paling inisiatif energi terbarukan, Maroko masih mengandalkan sejumlah pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Bencana benua Afrika. Nigeria pernah dilanda bencana seperti banjir, kekeringan, dan wabah penyakit. 2. Ethiopia pernah dilanda oleh bencana alam, banjir, dan kekeringan. Yang ketiga, Somalia pernah juga dilanda oleh banjir dan pernah kekurangan air. Data negara bencana alam di benua Afrika. Pertama, Kenya menghadapi kekeringan berkepanjangan yang mengancam pasokan makanan dan air. Selain itu, Kenya juga mengalami banjir dan tanah longsor selama musim hujan. Madagaskar, negara ini sering dilanda siklon yang datang dari Samudra Hindia. Badai ini sering membawa angin kencang dan hujan deras yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hutan hujan Kongo adalah paru-paru dunia di Afrika. Hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia setelah Amazon. Hutan Kongo menyerap karbon, menghasilkan oksigen, dan mendukung keanekaragam hayati. Negara di Afrika yang tidak memiliki laut: Ethiopia, Uganda, Nigeria, Burkina Faso, Malawi, Zambia, Chad, Zimbabwe, dan Rwanda.
Data negara data negara dengan industri terbesar di dunia. Nigeria merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Afrika. Negara ini memiliki PDB tertinggi di Afrika pada tahun 2021, yaitu mencapai 514 US dollar miliar. Sektor migas menjadi sumber utama PDB di Nigeria dengan kontribusi 10% dari total PDB. Negara selain itu, sektor lainnya yang juga mendorong pertumbuhan PDB Nigeria adalah pariwisata, transportasi, infrastruktur, perdagangan, dan industri. Berikut adalah beberapa negara lain di Afrika dengan PDB yang besar di Afrika Selatan. Mesir, Aljazair, benua di Afrika kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak negara di benua ini yang memiliki PDB yang besar. Negara dengan tanah subur dan tanah tandus di benua Afrika. Tanah tandus, Chad, Niger, Mali, Somalia. Tanah subur, Nigeria, Mesir, Ethiopia, Uganda, dan Kenya. Untuk negara dengan suhu udara tertinggi, ada Tuvalu dengan suhu 28 derajat. Dan ada Djibouti dengan 28 derajat Celcius. Untuk ketiga, ada Kiribati dengan 28,2 Celcius. Untuk yang kedua adalah Burkina Faso dengan 28,3 Celcius. Dan yang paling tinggi adalah Mali dengan 28,3 Celcius. Sekian presentasi dari benua Afrika. Terima kasih. Sekarang kami akan melanjutkan dengan hak dan kewajiban. Pertama, hak dan kewajiban. Sila pertama, butir sila pertama. Tes. Tolong deketin. Butir sila pertama. Butir sila memberkati Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Esa, Maha Esa, dan menghargai pendapatnya. Butir sila pertama, membawa kerukunan hidup di antara sama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hak krisis iklimnya adalah pertama, hidup di lingkungan yang sehat. Dua, mendapatkan pendidikan lingkungan. Sekarang kewajiban krisis iklimnya. Satu, menjaga alam sebagai amanat Tuhan. Dua, mengurangi jejak karbon. Sekarang lanjut ke butir sila kedua. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak krisis iklimnya, lihat satu, hak atas lingkungan yang layak dan sehat untuk semua orang. Dua, berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi. Sekarang terhadap krisis iklimnya, alias kewajiban krisis iklimnya. Satu, mengedukasi orang lain tentang pentingnya pelestarian alam. Dua, mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan.
Sekarang butir silak. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Hak resiklnya adalah 1. Mendapat manfaat dan sumber daya alam secara adil. 2. Perlindungan dari dampak bencana akibat krisis iklim. Sekarang kewajiban krisis iklimnya. Pertama, menjaga kelestarian alam tanah air. 2. Mengolah limbah dengan bijak, mendukung energi terbarukan, dan menanam pohon. Sekarang kita akan lanjut ke butir silak. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Hak krisis iklimnya adalah 1. Hak untuk mendapatkan informasi tentang perubahan iklim. 2. Hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Sekarang kewajiban krisis iklimnya. Pertama, kewajiban menjaga kelestarian alam. Kedua, kewajiban mengurangi emisi gas rumah kaca. Sekarang, butir silak kelima. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Hak krisis iklimnya, pertama, masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap sumber daya secara adil. 2. Individu berhak hidup di lingkungan yang bersih dan aman dari polusi akibat konsumsi berlebihan dan gaya hidup mewah. Kewajiban krisis iklimnya, pertama, menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Mengurangi ketergantungan pada konsumsi berlebihan yang dapat memperburuk kondisi lingkungan. Hak dan kewajiban. Sila 1. Butir sila 1. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Hak. Kewajiban. Hidup di lingkungan yang sehat, mendapatkan pendidikan lingkungan. Kewajiban. Krisis iklim. Menjaga alam sebagai amanah Tuhan, mengurangi jejak karbon. Sila kelima. Butir sila 5 tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Hak krisis iklim. 1. Masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap sumber daya secara adil. 2. Individu berhak hidup di lingkungan yang bersih dan aman dari polusi akibat konsumsi berlebihan dan gaya hidup mewah. Kewajiban krisis iklim. 1. Menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Mengurangi ketergantungan pada konsumsi berlebihan yang dapat memperburuk kondisi lingkungan. 10 hak dan 10 kewajiban tentang krisis iklim. 1. Hak atas kehidupan yang aman dari ancaman bencana iklim. 2. Hak atas kesehatan bebas dari polusi dan dampak perubahan iklim. 3. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. 4. Hak atas informasi yang akurat tentang perubahan iklim. 5. Hak atas pembangunan berkelanjutan. 6. Hak atas pendidikan tentang perubahan iklim. 7. Hak atas air bersih yang terancam perubahan iklim. 8. Hak atas pengungsian yang aman akibat bencana iklim. 9. Hak atas keadilan sosial terkait dampak krisis iklim. 10. Hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan. 10 kewajiban. 1. Kewajiban mengurangi emisi karbon. 2. Kewajiban menjaga keberlanjutan alam dan biodiversitas. 3. Kewajiban menggunakan energi terbarukan. 4. Kewajiban mengurangi pemborosan berdaya. 5. Kewajiban mengelola sampah dan limbah. 6. Kewajiban mendukung kebijakan perubahan iklim. 7. Kewajiban menjaga kualitas udara. 8. Kewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat tentang krisis iklim. 9. Kewajiban menjaga kualitas air. 10. Kewajiban melindungi kelompok rentan terhadap perubahan iklim. Hak dan kewajiban.
10 kewajiban. Sepuluh kewajiban tentang krisis iklim. Hak 1. Mendapatkan udara segar. 2. Sungai menjadi bersih. 3. Mencegah banjir. 4. Bahan makanan tidak kurang. 5. Udara tidak tercemari. 6. Hak atas keadilan. 7. Aman dari bencana alam. 8. Mendapatkan lingkungan sehat. 9. Mendapatkan informasi atas lingkungan. 10. Mendapatkan sumber alam berkelanjutan. Kewajiban 1. Mengurangi penggunaan plastik. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 3. Menanam pohon. 4. Mengurangi menebang pohon. 5. Tidak membuang sampah sembarangan. 6. Mengurangi penggunaan elektronik. 7. Mengurangi membeli barang baru. 8. Menjaga ekosistem. 9. Mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. 10. Berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan. Ya, baik. Untuk hak dan kewajiban tidak usah dibaca semua. Ini teman-teman dari benua Afrika menyusun untuk hak dan kewajiban. Maka hak dan kewajiban ini nanti bisa dilihat masing-masing itu dari Padlet. Berikutnya kita akan lihat dari pertanyaan-pertanyaan ini yang ada di sekitar kita. Itu ada yang di Kampung Naga. Kita setelah berkunjung, kira-kira pertanyaannya kita ambil yang sesuai nomor yang tadi. Ya, Keiko nomor berapa? Nomor berapa? Keiko nomor berapa tadi? Yang benua? Ya, silakan. Ayo. Kondisi air di Kampung Naga. Di Kampung Naga, air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, dan irigasi. Sumber air berasal dari saluran Garunggang dan Sungai Ciwulan yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Air dari saluran Garungan digunakan untuk kebutuhan domestik dan diproses melalui kolam ikan sebelum dikembalikan ke sungai. Secara umum, kualitas air terjaga berkat sistem pengolahan yang menghormati tradisi dan ekologi. Nomor 5. Kampung Naga dilanda bencana alam. Kampung Naga pernah dilanda bencana alam seperti banjir, bandang, tanah longsor, dan kebakaran kecil. Jumlah populasi manusia dan jumlah luas Kampung Naga. Diketahui populasi 325 jiwa. Rasio populasi luas wilayah rasio 325 banding 1,5 sama dengan 216,67. Jadi populasi manusia di Kampung Naga adalah 1 hektar wilayah Kampung Naga yang dihuni 216,67 jiwa per hektar. Emisi tertinggi di Kampung Naga. Wilayah dengan emisi tertinggi di Kampung Naga adalah area dapur atau lokasi pembakaran kayu untuk memasak karena menghasilkan asap dari pembakaran biomasa. Emisi terendah di Kampung Naga. Wilayah dengan emisi terendah di Kampung Naga adalah area perumahan tradisional dan persawahan. Rumah-rumahnya dari bahan alam
tanpa teknologi modern, sementara pertanian memakai metode organik tanpa mesin atau bahan kimia. Wilayah di Kampung Naga yang menjadi paru-paru lingkungan adalah hutan larangan. Kampung Naga adalah paru-paru lingkungannya karena menjaga ekosistem dan keseimbangan alam. Industri tradisional yang ada di Kampung Naga. Industri tradisional di Kampung Naga meliputi pembuatan kerajinan bambu dan anyaman daun kelapa. Wisata alam mengajak manusia untuk merawat alam. Wisata alam di Kampung Naga seperti trekking di hutan larangan dan kunjungan ke ladang organik mengajak pengunjung untuk merawat alam dan memahami kearifan lokal. Lahan yang dimanfaatkan di Kampung Naga lahan digunakan untuk pertanian, terutama sawah, dengan sistem terasering serta kolam ikan atau balong. Untuk kegiatan perikanan, sebagai lahan juga dipelihara sebagai hutan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan sumber air. Suhu paling panas di Kampung Naga. Suhu udara paling panas di Kampung Naga biasanya terjadi di daerah dataran rendah atau bagian bawah lembah yang lebih terbuka yang lebih terkena sinar matahari langsung. Ya. Penutup mengajak film. Setelah mendengarkan, ayo MC-nya siapa? Paparan dari presentasi, maka ajakan dari kelompok Afrika. Dan kami menunjukkan poster The Lorax. Siapa yang suka nonton The Lorax? Ini adalah poster Lorax. Dan kita juga memiliki banyak poster Lorax. Dan kita memiliki bermacam-macam poster Lorax. Contohnya seperti ini. Oke. Diajak jam berapa? Ya udah, penutup. Penutup geser semua, geser ke tengah semua. Ke tengah semua geser. Udah. Sekian presentasi dari benua Afrika. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.